Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Para siswa-siswi semuanya yang dirahmati oleh Allah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kesehatan dan kesempatan sehingga pada kali ini kita semua bisa berkumpul kembali dalam keadaan yang sehat dan tanpa kekurangan suatu apapun. Alhamdulillah. Kemudian sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga kita termasuk umat beliau yang mendapat syafaatnya. Ya, untuk itu marilah kita bersama-sama melafalkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Baik para siswa-siswi semuanya, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang pernikahan dalam agama Islam, atau bahasa Arabnya adalah munakahat. Pada materi kali ini, kompetensi dasar yang akan dicapai oleh siswa-siswi semuanya yaitu menganalisis dan mengevaluasi ketentuan pernikahan dalam Islam. Kemudian adapun untuk tujuan pembelajaran ada dua. Yang pertama adalah setelah memperhatikan video atau gambar, menelaah dan menggali informasi, peserta didik mampu menganalisis ketentuan pelaksanaan pernikahan dalam Islam secara mendalam. Yang kedua, setelah memperhatikan video atau gambar, menganalisis dan menggali informasi, peserta didik mampu mengevaluasi ketentuan pelaksanaan pernikahan dalam Islam dengan jelas. Baiklah, mari yang pertama kita awali dengan membahas pengertian dulu. Dalam istilah syariat, nikah berarti melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara laki-laki dan perempuan serta menghalalkan hubungan suami istri dengan dasar sukarela dan persetujuan bersama, demi terwujudnya keluarga rumah tangga bahagia yang diridhoi oleh Allah. Kemudian nikah termasuk perbuatan yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad atau termasuk sunnah Rasul, ya, di mana dalam sebuah hadis disebutkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memuji Allah dan menyanjungnya. Kemudian beliau bersabda, akan tetapi aku sholat, tidur, berpuasa, makan, menikahi wanita. Barang siapa yang tidak suka dengan perbuatanku, maka dia bukanlah dari golonganku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sehingga dari hadis ini bisa kita ambil kesimpulan bahwa yang namanya menikah itu adalah perbuatan yang sangat dianjurkan oleh agama, sehingga menjadi suatu amalan ibadah, ya. Bahkan di sini ada semacam ancaman, ya, barang siapa yang dengan sengaja meniatkan dirinya tidak mau menikah, ya, seumur hidup, maka dia bukan termasuk golongan dari Nabi Muhammad, ya. Naudzubillah min dzalik. Kemudian untuk yang kedua, kita masuk kepada hukum menikah, ya. Di mana pernikahan adalah suatu perbuatan yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah, ya. Banyak sekali ayat-ayat dan hadis-hadis yang menerangkan tentang anjuran untuk menikah, ya. Di antaranya adalah Quran surat An-Nur ayat 32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ankihul ayama minkum wassolihina min ibadikum wa imaikum. Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sayamu yang laki-laki dan perempuan. Iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlih. Jika mereka miskin,
Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Wallahu wasi'un alim, dan Allah Maha luas pemberiannya, Maha mengetahui. Ya. Begitu banyak pula seruan Nabi Muhammad kepada umatnya untuk melakukan pernikahan. Di antaranya adalah hadis riwayat Ibnu Hibban, ya, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ya. Anas bin Malik qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muru bil ba'ati wa yanha 'anit tabattuli nahyan syadidan. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk menikah dan melarang keras untuk membujang. Wa yaqulu tazawwaju alwatuta alwaluta fa inni mukathirul anbiya'i yaumal qiyamah. Kemudian beliau bersabda, nikahilah wanita yang sangat penyayang dan yang mudah beranak banyak, karena aku akan berbangga dengan kalian di hadapan para nabi pada hari kiamat. Ini hadis riwayat Ibnu Hibban. Jadi begitu banyaknya suruhan Allah dan Nabi untuk melaksanakan pernikahan, maka pernikahan itu adalah perbuatan yang lebih disenangi Allah dan Nabi Muhammad untuk dilakukan. Ya. Jadi atas dasar ini hukum pernikahan menurut asalnya adalah sunnah. Bahkan juga menurut pandangan jumhur ulama. Hal ini berlaku secara umum. Ya. Jadi secara umum hukum menikah itu adalah sunnah. Ya. Namun karena ada tujuan mulia yang hendak dicapai pada pernikahan, ya, dan yang melakukan pernikahan itu berbeda-beda pula kondisinya serta situasinya, sehingga jumhur ulama menyatakan bahwa pernikahan itu bisa berbeda-beda, ya, sesuai dengan kondisi orang tersebut atau kesiapan dari orang tersebut. Yang pertama, hukum menikah itu menjadi sunnah, yaitu bagi orang yang ingin menikah, mampu menikah, dan mampu pula mengendalikan diri dari perzinaan walaupun tidak segera menikah. Maka bagi dia hukumnya adalah sunnah. Di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai para pemuda, jika di antara kalian sudah memiliki kemampuan untuk menikah, hendaklah ia menikah. Karena menikah itu dapat menjaga pandangan mata dan lebih memelihara kehormatan. Dan barang siapa tidak mampu menikah, hendaklah ia berpuasa, sebab puasa itu bisa menjadi penjaga baginya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya. Tapi bagi orang ini ya mungkin menikah lebih dianjurkan, ya, walaupun dia mampu mengendalikan dirinya dari perbuatan zina, ya, tidak tergoda untuk melakukan zina. Tapi bagi orang yang sudah mampu, sudah punya keinginan menikah, maka lebih baik dia segera untuk melaksanakan pernikahan, ya, sesuai hadis Nabi yang sudah saya sebutkan tadi, ya. Kemudian hukum menikah itu menjadi wajib, yaitu bagi orang yang ingin menikah, dia sudah punya kemampuan untuk menikah, dan dikhawatirkan jika tidak segera menikah, dia akan terjerumus pada perbuatan zina. Ya, ini sangat berbahaya. Maka bagi orang tersebut, hukum menikah adalah wajib. Ya. Yang ketiga, hukum menikah menjadi makruh, yaitu bagi orang yang ingin menikah, tetapi belum memiliki kemampuan untuk menikah, ya, maka hukum menikah bagi dia makruh, karena nanti kalau dipaksakan untuk menikah dikhawatirkan tidak mampu menjaga keharmonisan rumah tangga, ya. Kemudian yang terakhir, hukum menikah menjadi haram itu bagi orang yang bermaksud menyakiti wanita yang akan dinikahinya. Atau di sini bisa berlaku dua arah, ya, baik laki-laki dan perempuan, ya.
Jadi hukum menikah itu menjadi haram kepada laki-laki dan perempuan jika keduanya tidak ada niat untuk melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri. Ya, mungkin ada wanita yang ingin menikah dengan seorang laki-laki hanya karena hartanya misalnya, tapi dia tidak ada niatan untuk melaksanakan kewajiban sebagai seorang istri, bahkan tidak mencintai laki-laki tersebut, maka hukum menikah menjadi haram. Atau sebaliknya, laki-laki menikahi wanita dengan niat ingin berbuat dolim kepada wanita tersebut, dan dia tidak ada niatan untuk melaksanakan kewajibannya sebagai suami. Jadi hukum menikah bagi laki-laki tersebut adalah haram. Ya. Kemudian tujuan pernikahan. Secara umum tujuan pernikahan menurut Islam adalah untuk memenuhi hajat manusia, baik pria terhadap wanita atau sebaliknya, dalam rangka mewujudkan rumah tangga yang bahagia sesuai dengan ketentuan-ketentuan agama Islam. Adapun secara terperinci, tujuan pernikahan dapat dikemukakan sebagai berikut. Yang pertama adalah untuk memperoleh rasa cinta dan kasih sayang. Yang kedua untuk memperoleh ketenangan hidup atau sakinah ya. Yang ketiga untuk memenuhi kebutuhan seksual secara sah dan diridhoi oleh Allah. Yang keempat untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat. Dan yang kelima untuk mewujudkan keluarga yang bahagia di dunia dan akhirat ya. Adapun rukun dan syarat pernikahan. Rukun dan syarat itu adalah menentukan suatu hukum, terutama menyangkut dengan sah atau tidaknya sesuatu. Yang dimaksud dengan perkawinan di sini adalah keseluruhan yang secara langsung berkaitan dengan perkawinan dengan segala urusannya, bukan hanya sekedar akad itu sendiri. Dengan begitu, rukun dan syarat pernikahan itu adalah segala sesuatu yang harus terwujud dalam suatu pernikahan, baik menyangkut unsur dalamnya maupun unsur luarnya. Dengan begitu bisa kita perjelas lagi bahwa dalam pernikahan itu ada rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Rukun pernikahan adalah yang pertama ada laki-laki dan mempelai laki-laki dan mempelai perempuan. Ya, jelas ya, karena pernikahan ya pasti harus ada calon suami dan calon istrinya. Ya. Di mana dalam agama Islam hanya mengakui pernikahan antara laki-laki dan perempuan dan tidak boleh selain dari yang itu, atau pernikahan sesama jenis ya. Karena dalam Al-Quran dan dalam hadis yang disebutkan adalah pernikahan antara laki-laki dan perempuan. Selebihnya itu berarti sesuatu yang batil ya, di mana ada seorang laki-laki melakukan pernikahan dengan laki-laki dan seorang perempuan melakukan pernikahan dengan perempuan, maka itu dalam agama adalah perbuatan dosa besar ya, atau perbuatan yang melampaui batas ya. Kemudian yang kedua, adanya akad pernikahan ya. Jadi akad pernikahan adalah perjanjian yang berlangsung antara dua pihak yang berakad dalam bentuk ijab dan qabul. Jadi ijab ini adalah penyerahan dari pihak pertama, sedangkan qabul adalah penerimaan dari pihak kedua. Atau misalnya ijab ya, wali si perempuan mengatakan, saya nikahkan anak saya yang bernama si A kepadamu, si B, dengan mahar sebuah kitab Al-Quran. Nah, itu perkataan ijab. Ya, kemudian langsung dijawab dengan qabul. Saya terima nikahnya. Saya terima untuk menikahi anak bapak yang bernama si A dengan mas kawin sebuah kitab Al-Quran. Nah, begitu. Itu adalah salah satu contoh dari kalimat ijab qabul. Jadi antara ijab dan qabul kalimatnya harus sama. Itu apa? Penyebutan nama perempuan yang akan dinikahi atau akan dinikahkan, dan kemudian penyebutan mahar atau mas kawin ya, itu harus sama. Kalau tidak sama maka ijab qabulnya tidak sah atau harus diulangi lagi.
Kemudian yang ketiga, yaitu adanya wali dalam pernikahan. Ya. Yang dimaksud dengan wali dalam pernikahan adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad pernikahan. Di mana akad nikah itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pihak laki-laki yang dilakukan oleh mempelai laki-laki itu sendiri, dan pihak perempuan yang dilakukan oleh walinya. Ya, jadi dalam agama Islam seorang wanita tidak boleh menikahkan dirinya sendiri, sehingga harus ada wali nikah. Ya. Keberadaan seorang wali dalam akad nikah itu suatu yang mesti dan tidak sah jika perkawinan tidak ada wali. Ini adalah pendapat jumhur ulama. Kemudian yang berikutnya adalah adanya dua orang saksi dalam pernikahan. Kemudian yang berikutnya adalah mahar. Ya. Itu adalah rukun-rukun dari pernikahan. Sehingga dari pembahasan tersebut bisa kita ambil kesimpulan bahwa rukun pernikahan itu ada 4 ya. Yang pertama ada akad atau ijab qabul. Yang kedua ada mempelai laki-laki dan mempelai perempuan. Yang ketiga ada wali dari pihak perempuan. Dan yang keempat ada saksi pernikahan. Sedangkan menurut jumhur ulama, mahar bukan termasuk dalam rukun pernikahan, tetapi menjadi syarat wajib yang tetap harus ada dalam sebuah pernikahan. Karena dalam ijab qabul itu pasti ada penyebutan mahar atau mas kawin. Ya, meskipun tidak masuk rukun, maka tetap menjadi syarat wajib yang harus ada. Ya. Oke, sekarang kita masuk pada tugas diskusi. Jadi diskusi kalian hari ini adalah menganalisis secara mendalam tentang rukun pernikahan dalam Islam, yaitu meliputi syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi dalam rukun pernikahan ya. Dengan ketentuan kelompok 1 menganalisis syarat akad, kelompok 2 menganalisis syarat mempelai laki-laki dan perempuan, kelompok 3 menganalisis syarat wali dalam pernikahan sebagai perwakilan dari pihak perempuan, kemudian kelompok 4 menganalisis syarat dari saksi pernikahan. Silakan dibentuk kelompok, kemudian silakan dianalisis dan nanti dievaluasi antara keempat tadi ya. Setelah itu nanti bisa dipresentasikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya akhi fillah, uzawwijuka ala ma amara Allah bihi min imsaki bi ma'rufin aw tasrihin bi ihsan. Ya akhi Aji Darmawan bin Sabar angkahtuka wa zawwajtuka Efi Gayanti binta Siranto bitawkili waliha ilayya bimahrin alatis salahalan. Saudaraku Aji Darmawan bin Sabar, saya nikahkan dan saya kawinkan kepada engkau Efi Gayanti binti Siranto dengan wali bapak kandungnya yang telah mewakilkan kepada saya dalam ijabnya dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Terima nikahnya dan kawinnya Efi Gayanti binti Siranto dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وخير الله رب العالمين. بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في الخير. بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في الخير. بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في الخير. اللهم ألف بين أجي درموان وأخي Gayanti كما ألفت بين عدن وحواء. ألف بينهما كما ألفت بين يوسف وسليفة.
ألف بينهما كما بين محمد صلى الله عليه وسلم وخديجة الكبرى ألف بينهما كما بين الماء والطين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.